Ya, iman kita pasti dikuatkan, kita pasti mendapatkan pembaharuan hari ini. Dan saya berdoa dimanapun saudara menyaksikan, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang menuntun hari-hari kita, menuntun pikiran kita, menuntun dalam setiap mengambil keputusan dimanapun kita berada. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang empunya langit dan bumi, terima kasih Tuhan, satu malam boleh berlalu, dan kalau kami boleh hidup hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersuka cita, kami bersyukur. Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Tuhan Yesus, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa agar siapapun setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati rumah tangganya, diberkati kehidupannya, diberkati masa depannya, pekerjaannya, karirnya terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dan iman kami teguh di dalam Kristus. Sekali Kristus tetap Kristus, tidak kompromi dengan dosa, tidak standar ganda. Dan hamba berdoa agar siapapun setiap nama yang menyaksikan khotbah ini menjaga hidup baik, senantiasa berjuang hidup benar, dan terus melangkah dengan iman di dalam Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kami orang yang percaya menuju surga yang kekal. Hamba juga berdoa satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya diselamatkan Tuhan, dan siapapun yang sakit pasti disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami butuh firman Tuhan, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GBI Moria penuh kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya, yang diberkati Allah, bersama dengan saya mari katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi saya menyapa shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat waktunya dan selamat bergabung dalam renungan firman Tuhan dari Gereja GBI Moria Rabu 31 Maret 2021 di hari terakhir di bulan Maret. Haleluya, puji Tuhan. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, saat ini tawaran-tawaran pinjaman online itu hampir setiap hari itu masuk ke HP saya, saudara. Saya percaya kalau ke HP saya aja masuk tawaran pinjaman online, ya kan, pinjol, ya kan, pinjaman online, apalagi juga pasti saudara menerimanya, ya kan, mungkin nggak tiap hari mungkin, atau sekali seminggu, atau sebulan sekali, tapi pastilah kita sering. Kadang-kadang kita juga ini apa sih, ya kan, tahu dari mana sih nomor kita, iya kan, atau istilah kerennya fintech, ya kan, pinjaman online, ya kan, tawaran kalau bunganya sekian, bunganya sekian, bunganya sekian, banyak tawaran-tawaran pinjaman online Bapak Ibu yang masuk ke HP kita melalui SMS salah satunya. Dan juga kita pasti menyaksikan juga beberapa aplikasi-aplikasi baik di Android maupun yang ada di iPhone, ya kan, saudara pasti juga akan melihat ada aplikasi-aplikasi untuk di-download untuk pinjaman online. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sasarannya pinjaman online ini jelas sekali, yaitu bagi mereka yang sedang kesulitan dan butuh uang, BU, iya kan, dan akhirnya tergoda dan jatuh dalam jerat hutang. Iya kan, karena aduh udah pusing nih, butuh uang ini, segera butuh uang. Iya kan, segera butuh uang, mohon maaf, segera butuh uang. Tanpa pikir panjang lagi, ada tawaran pinjaman online, langsung diambil. Nah, pokoknya perkara bunga belakangan, yang penting dapat dulu uang. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itu yang menyebabkan orang sekarang itu tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terlilit hutang. Iya kan, udah kerjaannya kena PHK, dagangan sepi, saudara yang kasih Tuhan, sekarang juga aduh minta ampun. Jadi orang banyak terlilit hutang, terlambat seminggu, terlambat 3 hari, terlambat 5 hari, wah langsung diteror, banyak yang stres. Bahkan mohon maaf, kita ketahui bersama, banyak di televisi kita pernah lihat kan, ada sampai orang mohon maaf mengakhiri hidupnya
Karena nggak tahan dengan teror-teror dari pinjaman online. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi hutang Bapak Gembala? Bagaimana mengatasi hutang Bapak Gembala? Mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya Perjanjian Lama, Amsal 22 ayat 26. Amsal 22 ayat 26. Janganlah menyetujui surat utang atau menanggung utang orang lain. Kalau engkau tidak sanggup melunasinya, segala harta milikmu akan habis disita. Tuh, Alkitab tuh udah jelas. Makanya saya berkali-kali katakan, baca Alkitabmu. Karena dalam Alkitab ini adalah panduan hidup kita orang percaya di bumi ini. Selama kita hidup, mari bacalah Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan sampai peta-peta kau baca. Iya kan, biar iman kita benar nih. Iman kita benar, kalau iman kita benar, hidup kita pasti benar. Cara berpikir kita juga benar. Memang hidup yang berintegritas itu banyak tantangannya, tetapi jangan khawatir, Tuhan pasti bela. Amin Bapak Ibu. Amsal 22:26. Janganlah menyetujui surat utang atau menanggung utang orang lain. Kalau engkau tidak sanggup melunasinya, segala harta milikmu akan habis disita. Jadi Alkitab udah mencatat ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu. Kalau kau nggak sanggup, kalau kau berhutang nggak sanggup melunasinya, hartamu habis, rumahmu habis, kendaraanmu habis, semuanya habis, tanahmu habis. Udah dicatat dalam Alkitab. Jadi nggak usah kaget. Iya kan? Artinya begini Bapak Ibu, bila kita tidak sanggup melunasi pinjaman ke depannya, maka jangan berhutang. Tapi kan aku butuh banget Pak Gembala. Jangan berhutang. Kalau kau ukur-ukur nih, makanya ukur-ukur dulu. Kalau sebelum kau berhutang, memutuskan untuk mengambil utang, saudara hitung-hitung dulu, sanggup nggak melunasinya. Kalau nggak sanggup, jangan. Amin Bapak Ibu. Artinya bila kita tidak sanggup melunasi pinjaman ke depannya, maka jangan berhutang. Ketika saya renungkan Amsal 22:26, janganlah menyetujui surat utang atau menanggung utang orang lain. Kalau engkau tidak sanggup melunasinya, segala harta milikmu akan habis disita. Saya yakin begini Bapak Ibu, setiap orang percaya yang senantiasa melekat kepada firman Kristus dan senantiasa memohon tuntunan Roh Kudus, rela hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, pasti diberikan hikmat kepada Tuhan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Iya. Amsal 22:26. Janganlah menyetujui surat utang atau menanggung utang orang lain. Kalau engkau tidak sanggup melunasinya, segala harta milikmu akan habis disita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minimal ada 3 langkah mengatasi hutang saya mencatat. Yang pertama, ketika saya renungkan Amsal 22:26, langkah yang pertama mengatasi hutang adalah percaya apa yang kita punya milik Kristus. Mazmur 24 ayat 1 dari Daud. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saya ulangi, Mazmur 24 ayat 1. Saya mengutip dari Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Perhatikan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara yang kasih Tuhan, dengan menyadari apa yang kita punya adalah milik Kristus, baik itu jabatan, uang, kemudian rumah, kendaraan, istri, anak, orang tua, tanah, apapun yang kau punya, apapun yang kita punya hari ini, yang tua itu semua milik Kristus. Kalau saudara percaya itu milik Kristus, saya yakin sebelum kita menggunakannya, baik itu kendaraan, mobil, motor, rumah, kemudian jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita percaya itu milik Kristus, kita tidak akan sembarangan menggunakannya. Dan kita akan senantiasa rela untuk dituntun oleh Roh Kudus bagaimana menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan senantiasa kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kalau kita percaya apa yang kita punya itu milik Kristus, kita nggak akan sembarangan menggunakannya. Kita akan tanya Tuhan dulu sebelum mengambil keputusan. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Iya kan? Jadi langkah yang pertama mengatasi hutang, percaya apa yang kita punya milik Kristus. Kalau kita percaya apa yang kita punya milik Kristus, apakah itu anak, tiba-tiba anakmu sakit. Misalnya ini, mohon maaf, tiba-tiba anakmu sakit, uangmu tak ada.
Iya kan, anakmu sakit. Saudara, hal yang pertama saudara lakukan bukan pinjaman online. Bukan. Kau doa, kau tanya Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Anakku ini milikmu Tuhan. Nah begitu. Entah gimana caranya, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan, ini anakmu. Anakku ini milikmu Tuhan. Atau istrimu sakit, Tuhan, istriku ini milikmu Tuhan. Atau suamimu sakit, Tuhan, suamiku ini milikmu Tuhan. Atau rumah saudara kemalingan, Tuhan, rumahku ini milikmu Tuhan. Jadi kalau kita selalu berkata demikian, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita nggak lepas dari masalah. Pasti ada masalah, tetapi Tuhan akan luputkan kita dari hal-hal hutang-hutang. Amin. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Selalu ada jalan di dalam Kristus. Sama-sama katakan, selalu ada jalan di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan, sebagai contoh, di awal-awal saya merintis Bapak Ibu, 1 Oktober 2017 yang lalu. Saya itu mengundurkan diri dulu dari tempat yang lama, baru merintis. Saya nggak mau masih di dalam merintis, enggak saudara. Saya tahu diri, saya keluar dulu, saya resign dulu dari tempat yang lama, baru saya merintis. Begitu. Jadi benar-benar murni jemaatnya baru. Begitu, bukan ngambil jemaat orang. Makanya dimulai dari 7 jiwa 1 Oktober 2017 yang lalu. Kalau saudara bisa hitung-hitung, 7 jiwa selama 6 bulan, persembahan pasti minus. Saudara mau hitung gimana pun minus. Hitung-hitungan matematika itu minus persembahannya. 7 orang bayar sewa nggak nutup bayar sewa, minus. Tapi syukur, puji Tuhan, saya nggak sampai utang-utang saudara. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, pelayanan ini milik Kristus, milikmu Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada aku dan kepada istriku. Aku nggak tahu bagaimana cara lagi mau bayar sewa ini. Uang udah habis, deposito udah nggak ada lagi. Tapi masih ada rumah, masih ada mobil, masih ada motor. Apapun aku akan kuberikan buat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, gak sampai tergadai rumah. Ada aja jalan Tuhan berikan. Karena saya selalu katakan, ini yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Tuhan, pelayanan ini milikmu. Ya begitu. Tuhan kirim berkat, entah dari mana caranya. Entah gimana cara Tuhan kirim berkat. Mau bayar sewa, udah gak ada lagi uang saudara. Boro-boro mau, minta ampun. Udah gak ada lagi uang. Tapi puji Tuhan, mujizat terjadi, pemeliharaan Tuhan saya saksikan betul Bapak Ibu. Tuhan kirim berkat. Nah begitu saudara kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu dimanapun kau berada, jangan cepat-cepat ambil keputusan untuk utang. Kau ukur dulu, minta dulu hikmat dari Roh Kudus, minta dulu hikmat dari Tuhan Yesus. Ini gimana sih, cukup gak ya? Jangan kau berhutang dulu sebelum saudara bertanya kepada Tuhan. Amin. Dan katakan dengan iman. Dengan iman katakan, Tuhan, apa yang kupunya itu milikmu Tuhan. Nanti Tuhan kirim lewat, Tuhan kita itu hidup. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus hidup. Saya sudah menyaksikan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Di Palangkaraya merintis 2019 yang lalu. Tepatnya bulan September, baru merintis di Palangkaraya, September 2019. Ditonjok orang. Aduh Tuhan, saya ditonjok orang saudara. Udah gitu dihasut lagi jemaat, jangan mau datang lagi ke Moria Palangkaraya. Dihasut jemaat itu ngadu. Pak Gembala, saya mohon maaf ya, saya nggak enak lah, saya disuruh jangan datang. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ada, dihasut di Palangkaraya saya ngalami. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, gereja ini milikmu Tuhan. Nah Tuhan sendiri yang halau. Tuhan yang orang yang kacau-kacau, orang yang jahat itu Tuhan sendiri yang singkirin. Itu minta ampun. Indah sekali Bapak Ibu, pembelaan Tuhan. Saya rasakan betul. Saya dan Ibu Gembala itu dan istri itu cuma menangis saja, ngadu sama Tuhan. Tuhan, gereja ini milikmu. Kalau dulu kami nggak punya uang, Tuhan pelihara. Apalagi yang di Palangkaraya, orang-orang jahat, kami percaya Tuhan yang urus. Tuhan yang urus orang jahatnya. Tuhan yang singkirkan orang-orang jahat itu saudara. Minta ampun. Makanya teruslah percaya Yesus.
Gak usah kau dengar orang-orang yang merasa paling dipilih Tuhan Allah. Kau lihat aja lah hidupnya. Iya kan, udah percaya aja firman Tuhan. Kau percaya firman Tuhan, hidup aja lah melangkah dengan iman. Iya kan, makanya kalau kita senantiasa melekat kepada firman Tuhan, kita itu nggak hidup standar ganda, enggak. Kita akan strict dengan firman Tuhan, nggak akan standar ganda. Dan kita nggak akan membela yang membayar, enggak. Hidup kita akan berintegritas. Kita tidak akan membela yang bayar. Oh, kalau dikasih persembahan yang banyak dipuji-puji, enggak. Saya mah nggak peduli. Lu mau undang lagi puji Tuhan, you nggak undang lagi juga nggak masalah. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan saya harus sampaikan, you tersinggung, you bertobat. Misalnya, you jangan kawin cerai. Apalagi you udah berani pelayanan, tapi you kawin cerai. Nah, kalau ada yang tersinggung, cepat-cepat bertobat. Begitu, you nggak boleh standar ganda. You suruh jemaat hidup kudus, tapi anak you kacau-kacau, you biarin. Staf you kacau-kacau, tidurin jemaat dari gadis sampai janda-janda, you biarin. You bertobat, you salah di situ. Begitu, kita berani berintegritas. Gitu. Makanya baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Percaya apa yang kita punya milik Kristus. Ketika kita percaya apa yang kita punya milik Kristus, kita nggak akan pernah lagi mengambil keputusan dengan kedagingan. Tapi kita akan senantiasa percaya, Tuhan ini milikmu, Tuhan ini milikmu. Nanti Tuhan yang akan kirim berkat mujizatnya dengan caranya yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Wah, waktu itu di Palangkaraya, September 2019. Ya ampun, udahlah persembahan minus, ditonjok orang lagi. Aduh, dihasut lagi jemaatnya. Ya ampun, dalam hati saudara. Jangan datang. Ya nggak apa-apa, nangis aja ngadu sama Tuhan. Tuhan, gereja Moria milik Tuhan. Wah, orang-orang yang jahat-jahat disingkirin sama Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan yang singkirin. Makanya saya berani berkata di mimbar ini, Bapak Ibu. Kalau sudah Tuhan yang bela kita, ujung-ujungnya kita lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, minimal ada 3 langkah mengatasi hutang. Ketika saya renungkan Amsal 22:26, janganlah menyetujui surat utang atau menanggung utang orang lain. Kalau engkau tidak sanggup melunasinya, segala harta milikmu akan habis disita. Yang pertama langkahnya mengatasi hutang yaitu percaya apa yang kita punya milik Kristus. Yang kedua, mencukupkan diri. Sama-sama katakan mencukupkan diri. Saya mengutip dari 1 Timotius 6 ayat 8 sampai dengan 10. Saya mengutip firman Tuhan dari Perjanjian Baru 1 Timotius 6 ayat 8 sampai dengan 10. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Amin. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi firman Tuhan itu sudah mengajarkan kita untuk hidup itu cukup. Begitu. Jadi kalau ada orang yang sampai korupsi, dana bansos pun dikorupsi. Nggak ngerti lagi lah aku, bener. Iya kan, menjabat jadi kepala desa, dikorupsi dana desa. Tiap minggu ke gereja. Minta ampun. Ada lagi, udah pelayanan di mimbar, tiap minggu minum perjamuan kudus, korupsi juga. Entah apapun isinya. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, tuh, saudara ini yang suka-suka mau ingin kaya, baca ini. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai dengan 10. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gara-gara cinta uang kau menyimpang imanmu. Alkitab yang ngomong, bukan pendeta Kris Korali Purba yang ganteng. Iya kan? Gara-gara cinta akan uang menyimpang iman, saudara. Perhatikan deh, kalau orang yang cinta uang, dia bela yang membayar. Kalau khotbah dikasih amplop yang besar, dipuji-puji, sekalipun salah orangnya, dipuji-puji. Gua mah nggak peduli. You kurang-kurangi juga amplop, you nggak undang lagi juga enggak. Kalau saya tahu you dosa, saya sikat, saya bodoh lah. Iya kan?
Jangan ngomong dipilih Tuhan, standar ganda juga you lakuin. Bertobat begitu. Saudara perhatikan deh, pernah gak saya doa? Singkirkan. Mana ada? Bertobat. Karena itu yang benar. Mana pernah saya ngomong? Singkirkan. Nah itu nggak mengenal Tuhan itu. Makanya berkali-kali saya bilang dari mimbar ini, saudara yang dari kaum Kedar, kambing Nebayot, saudara itu bertobat gitu loh. Baca firman Tuhan baik-baik. Ikutilah teladannya Kristus, jangan nyablak gitu ngomong. Iya kan? Tunjukkan sama saya siapa yang lebih murah hati. Ah ampun. Nih Moria nih, 4 April besok. Setahun persembahan cukup dengan doa. Di awal-awal saya tulis persembahan cukup dengan doa. Alah, paling berapa bulan? Setahun. 4 April nanti. Persembahan cukup dengan doa. Masih bisa makan telur masih bisa, makan nasi putih masih, kecap bango masih ada. Iya kan? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Gara-gara cinta uang gak berintegritas. Perhatikan aja deh. Kok banyak nyenengin orang kaya. Nah, nanti ini gak diundang lagi. Kalau diundang, ini kalau diundang lumayan. Persembahannya lumayan gitu. Ah ampun dah. Ya ukur uang. Terus cinta uang begitu. Betul, kita nggak munafik lah, kita butuh uang, tapi jangan gitu juga caranya gitu loh. Kita tuh percayalah Tuhan pelihara sempurna. Lebih-lebih seorang hamba Tuhan nggak boleh kawin cerai, nggak boleh itu apa nidurin jemaatnya dari gadis sampai janda-janda, itu nggak boleh. Lebih-lebih lagi gembala. Kok ngomong kok dipilih Tuhan, tapi you sandar ganda. Aduh, Tuhan yang mana yang pilih kau? Bertobatlah. Iya kan, harus tegas gitu loh. Kalau ya udah tahu kawin cerai, jangan dikasih jadwal. Udah tahu begitu dilaporin ke Komnas HAM Perempuan, jangan dikasih jadwal. Malah dikasih, ampun dah. Ini kalau kita ngomong kayak gini jangan tersinggung. Bertobat, lu pikirin apa yang gue bilang. You pikirin pelan-pelan. Nggak, tanya Tuhan deh langsung deh. Coba tanya Tuhan deh langsung, tanya Tuhan deh. Tanyalah Tuhan. Tuhan boleh nggak yang kawin cerai khotbah? Tanyalah Tuhan. Iya kan? Ya, tugas gue kan bukan nyadarin jemaat, yang nyadarin jemaat itu ya Roh Kudus, ya kan? Ya kalau saudara, saya sampaikan firman Tuhan, begitu. Cukupkan diri. Sebagai hamba Allah pun saya cukupkan diri, maka saya nggak mau jilat-jilat orang kaya. Gitu. Saya bersyukur punya Tuhan berikan istri yang nggak matre gitu, yang bukan, maunya jamnya berlian, tasnya LV, Louis Vuitton, Gucci. Atau pengen punya sepeda Brompton atau apa. Enggak saudara, rumah saya masuk gang. Rumah saya masuk gang kawan. Kau bawa mobil gak bisa masuk mobilmu, karena masuk gang rumah kami. Masuk gang rumah kami. Iya kan, tapi saya bahagia dan istri tidur nyenyak. Paling gak bisa tidur itu kalau doain jemaat. Kadang-kadang jemaat ngadu kan, baru di PHK. Aduh gak bisa tidur lah kita. Itu doalah terus. Iya kan, masih bisa makan telur. Puji Tuhan, tenang. Persembahan cukup dengan doa. Jangan yuk kira saya tulis persembahan cukup dengan doa Tuhan gak pelihara. Tuhan pelihara bos. Ya, makanya itu jangan mata duitan gitu loh. Lebih-lebih pendeta itu jangan mata duitan. Apalagi yang ngaku-ngaku dipilih Tuhan. Tunjukkan siapa yang lebih murah hati. Nanti Tuhan tunjukkan, you juga gak bertobat. Minta ampun deh. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayo Bapak Ibu jemaat, ya kan, jemaat gereja mana lah saudara itu, jemaat gereja apakah atau dan juga jemaat gereja GB Moria, baik Jakarta Palangkaraya. Saudara itu harus cukupkan diri. Ada makanan, ada pakaian, cukup. Gitu, jangan cobai Tuhan atau jangan susahi diri saudara. Kalau kemampuanmu misalkan nih, mohon maaf nih, pendapatan suamimu 3 juta sebulan, potong perpuluhan 300.000, tinggal 2,7. Ya udah, jangan yuk paksa diri yuk untuk beli iPhone 12 Pro Max biar sama kayak orang-orang. Jangan, itu duniawi. Udah yuk, nikmatin aja berkat yang Tuhan telah berikan sama kita. Udah nikmatin aja. Kalau kamu pengen iPhone 12 Pro Max begitu, doa aja sama Tuhan. Nanti Tuhan kapan jawabnya terserah. Tapi jangan yuk paksa diri yuk. Begitu. Nanti susah hidupmu. Udah utangmu numpuk, pinjaman online, diteror sama debt collector. Yuk Pak Kris tolong doakan Pak Kris. Aku diteror terus, aku mau mati aja lah. Kan pusing sendiri.
Makanya saya ajar yang benar nih. Nggak cukup hanya didoakan, kasih minyak urapan, utang lunas. Nggak bisa. Tipu itu. Jangan kau dengar-dengar yang begitu. Yuk kan minum perjamuan kudus, baca Alkitab, minum perjamuan kudus, minyak urapan, kau kerja. Jangan kau tidur-tidur aja. Kecuali kalau uang bapakmu warisannya banyak. Nah, kau makan tidur bolehlah. Makan deposito, dari deposito kan. Tapi kalau uang orang tua saudara nggak ada, cuma tinggalkan iman, ya saudara melangkah dengan iman dan bekerja. Itu yang benar. Nggak cukup hanya kasih minyak urapan, utang lunas. Nggak bisa. Ya udah melanggar hukum di situ. Yuk baca firman Tuhan, minum perjamuan kudus, kasih minyak urapan, kerja. Gitu. Jangan dengar-dengar, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Oh, makan tidur, makan tidur. Makan tidur gimana kalau belum punya deposito miliaran, kok makan tidur gimana? Susah nanti anak musuh, anak-anak cucu saudara susah gitu. Jadi harus mana ya, ngajar yang benar dan punya iman yang benar lah gitu. Ah, itulah memang kalau udah standar ganda begitu. Entah apa ya isi otaknya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuh. Orang kalau nggak mencukupkan diri itu, ada manfaatin orang. Orang kaya dijilat-jilat. Lah ampun dah. Model kayak saya jilat orang kaya, mana ada yang mau saudara? Orang saya nggak mau juga jilat. Iya kan? Ya, model saudara tahu sendiri, dengar aja khotbah saya dari semua, cek sendiri lah. Gak ada saudara, ya kan? Ya puji Tuhan aja, Tuhan pelihara, Tuhan kirim berkat lewat mana aja. Bahkan mending yang nggak satu gereja, yang beda iman pun Tuhan kirim, Tuhan gerakkan untuk, aduh minta ampun. Itu ada Pak Haji satu itu, kadang-kadang datang gitu bawa rambutan lah, bawa apalah. Saya kadang-kadang aduh Tuhan, yang beda iman sama kita Tuhan gerakkan untuk berkati kita. Nah, kalau sudah Tuhan yang bekerja, aduh minta ampun. Makanya baca Alkitab baik-baik lah. Amin. Mohon maaf nih, bukannya mau ngajarin, ingetin. Kok baca Alkitab baik-baik, jangan ngarang-ngarang. Jangan nyablak doang. Nanti jemaat yang bingung jadinya. Makan tidur. Kalau you boleh makan tidur. Karena you udah punya deposito yang banyak. Ya kalau jemaat yang masih kerja ojek online, mau makan tidur gimana? Nggak kerja nggak makan bos. Iya kan? Jangan asal nyablak aja kalau khotbah. Aduh minta ampun deh. Kita yang begini kan jemaat itu, Pak tolong Pak gini Pak. Aduh ampun deh. Dibilangin ngamuk. Nah ini repotnya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayo cukupkan diri. Amin. Mencukupkan diri. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai dengan 10. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tuh, kalau ada makanan, nasi, telur, kecap manis, atau sarden, bukan sarden bansos. Iya kan? Cukup gitu loh. Nggak usah makan pakai daging lah. Ada makanan pembuka, makanan utama, makanan nggak usah begitu juga. Nantilah kalau kau sudah diberkati Tuhan lebih lagi ya boleh lah. Kalau sekarang cukup lah. Nasi, sayur, lauk, ya sudahlah, bersyukur ya kan. Asal ada makan apa yang cukup lah. Tetapi mereka yang ingin kaya, jangan mau ingin kaya. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan pernah menambahinya. Gitu. Jalani hidup ini dengan semangat, sukacita, terus melangkah dengan iman, melangkah dengan iman. Hiduplah benar, hiduplah berintegritas, andalkanlah Tuhan. Masa depan kita aman dan cukupkanlah diri. Amin. Ya kan 1 Timotius 6 ayat 8 sampai dengan 10. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi langkah yang kedua mengatasi hutang adalah mencukupkan diri. Yang ketiga saya mencatat bagaimana langkah mengatasi hutang Pak Gembala. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, minimal ada 3 langkahnya. Pertama, percaya apa yang kita punya milik Kristus. Yang kedua, mencukupkan diri. Dan yang ketiga, berhentilah untuk berhutang. Amin. Kalau ada niat, ada godaan, ada SMS masuk, sekalipun kau butuh uang, berhentilah untuk berhutang. Amin. Apalagi hutang konsumsi.
Aduh, berhenti, bunga berbunga. Habis sudah. Berhentilah untuk berhutang. Berhentilah untuk berhutang. Berhentilah untuk berhutang. Dan mulailah sekarang giat kau ibadah, giat kau berdoa, giat kau baca Alkitab, dan giat kau bekerja. Orait labora, berdoa dan bekerja. Amin. Jangan makan tidur aja, jangan dengar itu kalau kecuali you boleh makan tidur kalau you punya deposito you udah miliaran. Kalau deposito lu belum ada, you jangan makan tidur, you kerja. Belajar dari semut. Musim panas dia bekerja, musim dingin dia bisa menikmati hasil kerjanya. Belajar dari semut. Ini yang benar ini. Aku nggak ngarang-ngarang, nggak dibisik-bisikin Tuhan. Aku baca Alkitab. Ya kan, makan tidur, makan tidur. Nah, ini soal sepatu mau. Berhentilah untuk berhutang. Berhentilah untuk berhutang. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amin. Sekali lagi ya. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Bapak Ibu, lebih baik hidup apa adanya dan sederhana serta takut akan Tuhan daripada hidup pura-pura kaya, saudara. Lebih baik hidup sederhana. Hidup sederhana. Iya kan, kemudian mengandalkan Tuhan, giat berdoa, giat baca Alkitab, giat bekerja, giat tolong orang. Amin. Berhentilah untuk berhutang. Nanti Tuhan kirim berkat. Kalau kau butuh uang sekarang, percayalah, pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Amin Bapak Ibu. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Berhentilah berhutang. Berhentilah berhutang. Saya nggak tahu kapan Tuhan jawab doa saudara. Saya tidak tahu kapan pertolongan dari Tuhan itu datang dalam hidup saudara. Tapi saya tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berhentilah untuk berhutang. Amin. Saya puji Tuhan nggak punya hutang. Nggak punya hutang Bapak Ibu. Pinjaman sana nggak. Karena begitu saya mau bayar sewa, aduh berseru sama Tuhan aja. Udah gak ada duit lagi. Bayangin saudara, gak ada punya duit lagi, mau bayar sewa, ini berdoa tuh sama Tuhan. Entah gimana Tuhan gerakan orang dari luar Pulau Jawa malah. Aduh minta ampun. Dari Papua waktu itu. Bayangkan. Bukan jemaat kita lagi. Dari Papua. Jemaat gereja sana. GPIB mana gitu yang ada di Facebook. Gitu. Pak Gembala, saya digerakkan Tuhan ini. Tapi gak banyak gitu. Saya lihat, puji Tuhan nih. Itu bayar sewa. Pas buat bayar sewa. Aduh minta ampun. Bayangin coba itu kalau Tuhan sudah kirim berkat. Tuhan lewat mana aja. Makanya aku berani berkata di mimbar ini. Ini bukan dibisikin Tuhan. Aku udah ngalami sendiri gitu loh. Kalau udah Tuhan. Ya aduh gimana ya ngomongnya. Tuhan itu menyertai kita itu dahsyat. Gitu loh. Jangan khawatir. Jangan buru-buru juga. Percaya waktunya Tuhan. Bagianku hanya berdoa. Berseru sama Tuhan. Dan teruslah andalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berhentilah untuk berhutang. Saya tahu rasanya mau bayar sewa nggak punya uang, pengen kali mau ngutang pinjaman online. Saya tahu rasanya. Tapi saya tahan diri saya. Saya tahan diri saya. Daging ini pengennya ngutang saudara biar cepat bayar. Kalau nggak kan repot kita. Ditagih-tagih. Ya aduh minta ampun. Puji Tuhan, syukur. Ini kan jualan kaos rohani. Nggak apalagi jualan. Berapa saudara tahu sendiri lah ya, waktu itu saya jualan kaos rohani begitu. Dan saya selalu kasih yang terbaik, belajar untuk memberi yang terbaik untuk pelayanan, untuk orang yang bantu-bantu saya pelayanan gitu. Saya nggak dapat apa-apa gitu. Saya cuma dapat sukacita aja gitu. Saya dapat khotbah di kantor ini untuk bayar PK-nya anak-anak begitu. Baru beli beras, beli apa, udah habis. Gitu. Ya nggak apa-apa ya, jalani hidup begitu Bapak Ibu. Puji Tuhan sampai sekarang masih bisa hidup. Makanya saya percaya
siapapun yang beribadah di Moria, ya kita akan layani semaksimalnya kami gitu. Tapi kami nggak akan pernah, wah kok gitu ya, udah didoakan, udah begini, kok dia pergi ya? Enggak lah saudara. Udah dilatih 2011, jadi 10 tahun yang lalu. Ya emang begitu, itu kan jemaat Tuhan, bukan jemaat siapa, jemaat Tuhan. Ya kita sudah doakan, kita udah ini, dia pergi ya sudah, nggak apa-apa. Nanti Tuhan kirim jiwa-jiwa baru yang lain, begitu. Baik pengerja maupun jemaat, begitu. Pokoknya orang-orang yang manfaatin kami itu Tuhan sendiri yang singkirin, saudara. Kan ada orang itu yang manfaatin aja gitu, nanti Tuhan sendiri yang singkirin. Nah, ada berapa kali, saya kan ini kan tahun yang keempat ini GB Moria. Nanti ulang tahun 1 Oktober 2017 tahun yang keempat. Ya ampun, ini saya mau bilangin sama saudara. Kalau ada orang yang memanfaatin uang saudara, itu Tuhan sendiri yang singkirin. Itulah baiknya Tuhan. Iya. Aduh, saya emang udah ngalamin lah orang-orang yang aneh-aneh Tuhan singkirin. Beneran, saya udah ngalamin. Saya saksikan sendiri. Wah, Tuhan hidup. Makanya saya berani berkata di mimbar ini, Tuhan Yesus hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Berhentilah untuk berhutang. Haleluya. Kuatkan imanmu. Ada godaan pinjaman online, udah mau kau pesan itu, aduh jangan. Berserulah sama Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan. Tuhan sanggup kirim berkat lewat mana aja. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu, hari ini khotbahnya renungan temanya adalah mengatasi hutang. Diambil dari Amsal 22:26. Janganlah menyetujui surat utang atau menanggung utang orang lain. Kalau engkau tidak sanggup melunasinya, segala harta milikmu akan habis disita. Minimal ada 3 langkah mengatasi utang. Yang pertama, percaya apa yang kita punya milik Kristus. Yang kedua, mencukupkan diri. Dan yang ketiga, berhentilah untuk berhutang. Amin. Pulau Wirian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang mempunyai langit dan bumi. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Materikanlah firman-Mu dalam loh hati dan pikiran kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa agar setiap nama, baik jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, serta Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lai dan itu Burju dimanapun berada, menyaksikan renungan firman Tuhan ini, jam berapapun mereka mendengarkan, menyaksikan, semuanya diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, sukses berhasil, terus naik tidak turun jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, panjangkanlah usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah Jumat Agung, Jumat 2 April 2021 pukul 10 pagi, live streaming Facebook Kris Konali Purba. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah imannya sudah dikuatkan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moria penuh kemuliaan Allah. Bapak Jokowi bersama keluarga diberkati, Wapres berkati bersama keluarga, seluruh kabinet menteri juga diberkati oleh Tuhan. Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kami diberkati oleh Tuhan. Amang Luhut Panjaitan sebagai Menko bersama keluarga diberkati, sehat selalu, umur panjang. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa agar siapapun yang setia mendukung Gereja GB Moria, Tuhan Yesuslah yang membalas ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu, doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah dimanapun kau berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan dari Gereja GB Moria Rabu 31 Maret 2021 telah selesai. Doa saya, biarlah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Teruslah melangkah dengan iman, teruslah hidup sehat, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horas majua-jua.
Saatnya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Siapa aja yang sudah menyaksikan? Salam Ibu Yepta di Palangkaraya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Mama Kapitong, pagi luar biasa. LP Kasongan penuh kemuliaan Tuhan karena ada Mama Kapitong, anak Tuhan yang sangat disayang Tuhan. Selamat Hanjiwu, Mama Kapitong. Tetap semangat. Salam buat anak-anak Tuhan ya yang sedang kuliah di LP Kasongan. Salam buat Lai Henry juga, Lai Naburju, sama 2 jagoan di Kasongan, Kalimantan Tengah. Tuhan Yesus memberkati. Horas, shalom. Betul sana Sugumondrong, Tuhan berkati, sukses selalu. Rumah tangga diberkati, adik-adik di rumah sukses kuliahnya, pekerjaannya. Lai juga sehat diberkati oleh Tuhan, ya kan? Kopi Horja di Siantar diberkati Tuhan, sukses selalu. Semua pelanggan diberkati, berhasil karirnya, diberkati rumah tangganya semuanya. Dan di pegawai-pegawai sehat, semangat, dan Tuhan yang memberhasilkan setiap rencana. Kopi Horja Siantar. Amin. Haleluya. Telat amang. Ya. Inahot modor, matondang, maju ajua. Horas, terima kasih. Maulati Godang sudah dengar firman Tuhan dari Moria ya. Salam Butata Patricia Sardani Tundan di Bogor, Tuhan berkati. Inahot modor matondang di Ciracas, Jakarta Timur, Tuhan berkati. Ini Nona Bos, Wisya Yonita, Tuhan berkati, sukses usaha. Bapak Ibu yang mau makan Manado, itu hubungi itu Wisya Yonita, itu masakan Manado. Jago dia masak Manado. Pokoknya paten lah. Dulu saya ke Israel tuh bareng ini. Tour leadernya dia nih, Wisya Yonita, yang waktu saya ke Israel 2017. Oleh karena kebaikan Tuhan, saya dipertemukan dengan salah satu anak Tuhan, tour leadernya ini, Wisya Yonita, baik orangnya. Nanti lah ya kalau udah COVID-19, saudara diberkati Tuhan, nabung. Berdoa, terutama berdoa ya sama Tuhan, karena ada banyak orang punya uang banyak, nggak punya waktu saudara pergi Israel. Tuh, aneh ya, punya uang banyak, nggak punya waktu ke Israel. Tapi lebih banyak punya waktu, nggak punya uang saudara. Ini repotnya. Lebih banyak yang punya uang tapi nggak punya waktu, tapi lebih banyak lagi yang punya waktu nggak punya uang. Ini tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Nanti ya tahun depan lah ya saudara, kan ini masih setahun ini kita masih vaksin terus, jadi ya makanya gereja masih online. Tapi kedepannya nanti gereja itu hybrid gitu Bapak Ibu. Jadi hybrid, di gereja 50%, sisanya yang orang tua tetap di rumah sama sekolah minggu. Begitu sih yang saya dapat info dari Ketua PGI dan Ketua Sinode Gereja GBI. Nah gitu. Jadi ya puji Tuhan kan GBI itu kan di bawah naungan PGI saudara. Jadi jelas organisasinya dan berita-berita yang terbaru itu selalu kita dapatkan. Apalagi sebagai gembala ya selalu dapat info-info yang terbaru ya, yang dari Ketua PGI dan Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia. Puji Tuhan, puji Tuhan.